Pernah nggak sih ngerasa pusing sendiri pas lagi ngoreksi tugas anak-anak? Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti relate banget buat kita semua. Di dunia pendidikan, proses memberi nilai. Jujur aja ya, kadang pas kita lagi ngadepin tumpukan tugas atau lembar ujian yang menggunung, kita tanpa sadar sering jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang, sebenarnya kurang tepat. Tapi tenang aja, kita di sini bukan buat ngehakimin siapa-siapa kok. Tujuan ulasan kita hari ini justru mau sama-sama bongkar ilmu di balik penilaian yang efektif, supaya kita bisa ngerjain tugas berat ini dengan jauh lebih baik lagi. Nah, coba deh kita mulai dari kutipan yang super jujur ini. Ini dari Dr. W. James Popham, seorang pakar pengukuran pendidikan yang benar-benar dihormati. Beliau aja terang-terangan ngaku loh, kalau pas awal-awal jadi guru dia pernah bikin kesalahan penilaian yang bodoh. Agak melegakan gak sih dengernya? Maksud saya, memberi nilai itu emang urusan yang sangat kompleks, jadi wajar banget kalau kita semua pernah keliru. Makanya hari ini kita bakal pinjam kacamata Dr. Popham dan juga pakar top lainnya, kayak Nitko, Brookhart, dan Macmillan, buat ngenalin jebakan-jebakan umum ini, biar kita nggak kepleset di lubang yang sama. Jadi, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah tuntas 5 kesalahan spesifik, mulai dari jebakan nilai di kelas, bahayanya angka nol, mitos soal kurva penilaian, kriteria yang diam-diam dirahasiakan, sampai masalah klasik, ngasih nilai tanpa umpan balik. Yuk langsung aja kita mulai. Masuk kesalahan kita yang pertama, yaitu jebakan nilai di kelas. Sederhananya gini, ini adalah kebiasaan di mana kita sering keliru nyampur adukin antara usaha yang ditunjukin siswa dengan pencapaian akademik mereka yang sebenarnya. Biar kebayang, coba dengerin cerita soal Darnell dari bukunya Nitko dan Brookhart. Darnell ini langganan dapat nilai 0 gara-gara nggak pernah ngumpulin tugas. Insting pertama kita sebagai guru biasanya langsung mikir, wah anak ini malas banget sih, nggak peduli sama pelajaran. Padahal faktanya, sebenarnya Darnell itu nggak ngerjain tugas bukan karena niat buruk, tapi karena dia benar-benar nggak paham materinya dan merasa malu buat nanya. Jadi, kalau kita ngasih dia nilai 0 gara-gara gagal mencoba, kita tuh sebenarnya sama sekali nggak lagi mengukur pemahaman akademiknya kan? Kasus Darnell tadi tuh contoh sempurna dari apa yang Nitko dan Brookhart sebut sebagai nilai gado-gado. Sesuai namanya, ini tuh nilai yang isinya campuran dari seberapa keras anak berusaha, sikapnya di kelas, dan pencapaian akademiknya. Terus masalahnya apa? Masalahnya, nilai gado-gado ini bikin validitas rapot jadi rusak parah. Kenapa? Ya karena kita nggak punya alat ukur yang objektif buat nimbang yang namanya usaha atau sikap. Nilai itu bukan alat buat mendisiplinkan anak loh. Nilai yang benar-benar valid itu harusnya berupa nilai pencapaian tujuan, yang murni nunjukin seberapa jauh siswa udah nguasain materi. Kalau ada anak yang sering telat ngumpulin tugas, ya tegur atau perbaiki perilakunya, tapi jangan potong nilai akademiknya. Lanjut ke kesalahan kedua kita. Dan yang satu ini lumayan bikin jantungan kalau kita hitung-hitung dampaknya, yaitu bahaya angka 0 di dalam sistem skala 100 poin. Pakar asesmen Macmillan ngasih ilustrasi matematika yang ngena banget soal ini. Kalau kita pakai skala 100 tradisional, perhatiin deh rentangnya. Nilai A, B, C, dan D itu masing-masing cuma punya rentang 10 poin. Tapi giliran nilai F atau gagal, rentangnya membentang dari 0 sampai 59. Itu artinya ada jebakan raksasa sebesar 60 poin. Bayangin, kalau Anda merata-rata nilai seorang anak, lalu masukin satu aja angka 0 ke dalamnya, nilai rata-ratanya bakal langsung nyungsep, nggak karuan. Satu angka 0 aja udah cukup buat ngehancurin gambaran prestasi sejati mereka. Padahal di tugas-tugas lain bisa aja mereka dapat A atau B. Nggak adil banget kan? Terus solusinya apa dong? Macmillan dan banyak pakar sangat merekomendasikan kebijakan minimum 50. Maksudnya gini, kalau ada siswa yang gagal total atau bahkan nggak ngumpulin tugas sama sekali, nilai terendah yang kita tulis di buku nilai itu 50, bukan 0. Kedengarannya kayak manjain anak ya, padahal bukan, ini murni soal menjaga matematikanya tetap adil. Kebijakan angka 50 ini nyelamatin siswa biar nggak jatuh ke dalam lubang keputusasaan, di mana secara matematis mereka udah mustahil bisa lulus, sehebat apapun mereka berjuang di tugas-tugas berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga, mitos penilaian. Ini adalah perdebatan klasik antara memotivasi kompetisi atau memfasilitasi pembelajaran. Coba ngaku, siapa yang pernah bikin ujian, terus pas dilihat ternyata satu kelas nilainya jeblok semua, akhirnya kita mutusin buat melengkungkan atau mengkurva nilainya. Nah, para pakar ngingetin kita nih, maksa bikin kurva pas performa anak-anak lagi jelek itu sebenarnya cuma menutupi fakta bahwa mungkin cara ngajar kita yang kurang pas. Sistem kurva ini secara artifisial, alias maksa, sekian persen anak buat masuk ke kategori gagal. Nggak peduli sekeras apa mereka udah belajar. Kenapa? Cuma demi menuhin bentuk kurva lonceng yang kaku itu. Pertanyaan pentingnya dari Macmillan tuh gini,
Sistem kayak gini tuh bikin anak-anak makin kompetitif secara positif atau malah ngebunuh semangat kerjasama? Jawabannya jelas, sistem penilaian relatif ini ngebangun lingkungan yang super toksik. Anak-anak jadi sadar kalau nilai tinggi mereka itu bergantung pada seberapa hancurnya nilai teman-temannya. Wah, bahaya banget kan? Teman sekelas yang harusnya jadi rekan diskusi malah berubah jadi saingan yang harus disingkirkan. Biar makin jelas, kita bahas kasus Greg. Greg ini anak yang pinter banget, nilai ujiannya rata-rata 95. Berarti dia paham materinya dong? Pasti. Tapi, tebak apa yang terjadi? Dia hampir gagal di kelas itu cuma gara-gara dia nolak ngerjain PR yang menurutnya ngebosenin. Sekali lagi, kalau tujuan kita ngasih nilai adalah buat mengukur penguasaan materi, Greg jelas-jelas udah master. Tapi kalau kita menghukum dia dengan nilai akhir yang anjlok murni karena dia nggak patuh ngerjain PR, kita benar-benar udah mendistorsi makna dari penilaian itu sendiri. Kita lagi menilai kepatuhan, bukan pemahaman. Berlanjut ke kesalahan keempat. Yang ini saya sebut sebagai kriteria yang dirahasiakan, alias misteri penilaian guru. Pernah dengar guru yang suka main rahasia-rahasiaan soal ekspektasi tugas? Ada satu cerita yang cukup nyesek dari seorang anak kelas 6 di buku Macmillan. Dia ngeluh gini, coba aja dari awal aku tahu apa yang dicari sama guru itu, pasti udah aku buatin. Bayangin deh perasaan anak ini. Udah ngerjain proyek capek-capek, ngerasa udah ngasih yang terbaik, pasti kembaliin nilainya jelek cuma karena nggak masukin satu komponen yang bahkan nggak pernah disebutin sama gurunya di awal. Menyembunyikan kriteria penilaian seolah-olah itu dokumen rahasia negara, itu bentuk ketidakadilan yang luar biasa buat anak didik kita. Mereka disuruh memanah target yang bahkan nggak bisa mereka lihat. Terus, solusinya di mana? Gampang banget, transparansi total. Bagikan rubrik dari hari pertama tugas dikasih. Jelasin sejelas-jelasnya ekspektasi Anda. Kalau perlu, tunjukin contoh hasil karya kakak kelas yang bagus itu kayak gimana. Intinya, singkirkan semua kejutan pas momen penilaian tiba. Kalau anak-anak tahu persis apa yang Anda harapkan dari mereka sebelum mereka mulai ngerjain, peluang mereka buat sukses itu bakal melonjak drastis. Karena mereka nggak perlu main tebak-tebakan isi kepala gurunya. Dan akhirnya kita sampai di kesalahan kelima. Ngasih nilai tanpa umpan balik, alias menjatuhkan nilai dari langit. Bayangin deh situasi yang agak absurd ini. Ada guru yang kalau ngasih nilai akhir, gayanya udah kayak lagi nyebarin selebaran dari atas pesawat terbang. Bukannya kita sering gitu ya, kita ngembaliin kertas ujian yang cuma ada coretan huruf A, C, atau angka 75 gede-gede pakai tinta merah, terus udah nggak ada komentar apa-apa. Jujur aja ngembaliin tugas cuma dengan label nilai itu sama sekali nggak bantu siswa. Itu cuma mengklasifikasikan mereka ke dalam kotak pintar atau kurang pintar, tanpa ngasih tahu gimana caranya biar bisa lebih baik. Ngasih nilai tanpa umpan balik deskriptif itu benar-benar sebuah kesempatan belajar emas yang dibuang sia-sia. Lalu, langkah perbaikannya seperti apa? Seluruh pakar kita sepakat, jawabannya ada pada kekuatan umpan balik deskriptif. Dr. Popham ngerangkum pendekatan formatif ini ke dalam 3 langkah super praktis yang wajib banget ada pas kita ngoreksi. Pertama, apa targetnya? Pastikan siswa benar-benar paham kemampuan apa yang lagi diuji. Kedua, di mana posisi siswa sekarang? Kasih tahu mereka secara spesifik bagian mana yang udah keren dan di mana mereka masih meleset. Dan yang paling penting, langkah ketiga, gimana cara nutup celah kesalahannya? Kasih mereka strategi konkret buat perbaikan ke depannya. Dengan 3 langkah ini, selembar kertas ujian yang tadinya cuma sebatas label hukuman berubah wujud jadi peta jalan mereka menuju kesuksesan. Sebagai penutup ulasan visual kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Pas Anda lagi nulis nilai di buku rapot bulan depan, apa sih yang sebenarnya lagi Anda komunikasikan? Apakah angka itu murni nunjukin pemahaman mereka terhadap materi? Atau jangan-jangan angka itu udah kecampur sama urusan telat masuk, tulisan tangan yang kurang rapi, atau tingkat kepatuhan mereka di kelas? Ngubah cara kita menilai itu emang butuh waktu, butuh penyesuaian, dan pastinya butuh keberanian. Tapi, begitu kita mulai bikin sistem penilaian yang transparan, adil, dan penuh dengan umpan balik, kita nggak cuma sekedar mengukur proses belajar anak-anak, kita benar-benar lagi menyalakan api semangat mereka buat terus berkembang. Terima kasih banget udah nemenin saya ngebedah topik ini sampai akhir, dan sampai jumpa di ulasan-ulasan seru berikutnya.